Lanjut lagi di malam yang penuh berkah ini. Penuh berkah, saya ingat cerita Anda di kosan. Karena nggak hujan, arah rame. Permainan gaplek. Waduh. Nah, ngobrol sama ada kudaya opieun. Sponsor. Yuk lanjut. Ngobrol kudaya opieun. Ini si Pucang gitu. Pucang aya opieun eta, walaupun maung. Dan tidak pakai ngobrol. Langsung mendapatkan gelar papi. Ya, lanjut lagi. Di malam ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang edukasi. Tentang pendidikan. Edukasi sama pendidikan sama nggak? Beda ya? Ya, pendidikan bahasa Inggrisnya education. Pendidikan itu bahasa Inggrisnya education. Edukasi itu tindakannya. Kata kerja ya? Edukasi itu kata kerja ya? Nih anak sastra Indonesia nih gimana, hei? Kata benda. Kata benda ya? Edukasi itu edukator. Itu kata benda sama. Kata benda. Pelaku edukasi. Oke. Ya sudah, kita akan ngobrolin tentang pendidikan di Indonesia. Masih bersama kita di obrolan. Yo, gas lagi. Sponsor oleh Sistik. Kali ini kita bakal ngebahas sosialita remaja, mencari koneksi dan identitas di kalangan remaja. Tentu saja, masa di kalangan orang dewasa. Tentu saja. Tapi bisa aja. Bisa aja sih, orang tua sekarang banyak juga yang nyari koneksi. Bukan. Remaja, sosialita remaja mencari konektivitas dan Mencari koneksi dan identitas di kalangan masyarakat yang lebih tua. Bisa aja. Bisa. Namanya koneksi ya kan apa? Namanya koneksi bisa ya. Nyari identitas juga bisa ya. Keresakan Koneksi. Kondisi. Mekan. Situasi. Itu harus sibuk ngedit. Lagi tag ini. Bentar. Editor masih kerja. Ya. Tidak bisa dipungkiri kalau anak remaja zaman sekarang itu selalu ngomongin orang dalam, koneksi. Selalu berhubungan dengan identitas, eksistensi. Anak muda banget. Cirinya Gen Z sekarang. Padahal Gen Z itu udah remaja ya, udah pas remaja dan lewat remaja. Remaja. Kalau usia 21 sekarang Gen Z 21 kan masih Gen Z. Kan kelahiran 2003 berarti. 2003 mah awal berarti ya. Awal Gen Z ya. Nggak tahu. Iya, kalau salah 2003 ya. Saya bukan pemerhati generasi. Iya sih. Tapi udah nggak apa-apa. Bingung daripada Gen Z, Gen Alpha, Millennium, bla. Kita ngomongin yang masih remaja. Jadi kalau misalkan yang umurnya udah tua tapi masih ngerasa remaja juga pasti nyari koneksi dan identitas. Ya. Ayo kertek nih. Gen Z itu 97 sampai 2012. Itu tuh produk kolonial. Kita gen-gen gitu supaya terpecah. Adik kita gitu. Emang kolonial apa? Emang orang sini yang bikin Gen Z gitu? Iya, orang luar kan. Iya, orang luar. Kan kolonial, neokolonialis gitu, kan? Neo-Colonel Sanders. KFC versi baru. Sekarang KFC masih di boykot. Nah ya. Enggak, pertanyaan saya adalah emang ada merek yang diboykot? Ada. Dan siapa makan semuanya? Wah. Anda berarti. Tapi emang Fanta lagi diskon banyak. Saya makan semuanya saat saya punya uang. Saat kebetulan konflik ini terjadi, saya nggak makan merek-merek ini karena kondisi keuangan saya tidak baik. Teka beli. Saya lebih banyak masak di rumah. Jadi kadang-kadang masak di rumah malah lebih mahal. Iya, kalau masaknya Wagyu A5. Iya. Kalau masaknya salmon, iya. Iya, masaknya salmon. Mun jair asin jair mah yang Tumis kangkung, kangkung kacang mah Asin jair. Asin jair mah, coy. Mahal. nah bersama. Mahal. Coba
coba dia ke pasar. Yang biasakan ngusip di balong gak tamaan kan lumayan menang jaya berapa. Nah, ini Galatama itu tiketnya aja udah 1 juta sekarang. Galatama menyepelekan Galatama ini. Galatama itu kastanya tinggi. Yuk lanjut lagi pendidikan. Remaja itu nyari identitas dan koneksi. Ya kita kan jadi fenomena saat itu. Ya, maksudnya kan dari dulu untuk cari jati diri lah. Karena anak-anak sekarang itu sudah tahu kalau kita punya koneksi dia akan lebih mudah untuk melakukan apa. Ini dari dulu gitu. Iya, kalau dari dulu kan masih tersembunyi. Diam-diam dulu. Diam-diam tahu tapi tidak se-booming saat ada media sosial sekarang. Ketika sudah ada media sosial banyak yang spill tuh ikutan tes sekian banyak sekian hari, tiba-tiba yang diterimanya ada yang baru datang, ternyata dia keponakannya si A si B gitu. Akhirnya kan orang-orang oh iya di zaman yang sekarang menurut ini ya maksudnya ngobrol sama ex murid lah, ex murid, dia ngerasa bahwa percuma lah kita pinter apa kalau kita nggak punya orang dalam gitu. Karena dia ada beberapa temannya yang oh sih mau kerja di dia kenapa bisa dia ada omnya ada memo dia harus Jadi cawapres. masuk ke sini. Tahu nggak? Bukan cawapres. Itu ada memo buat itu. Tapi itu kan, Itu mah kalau lu punya paman. tapi itu kan di ranah-ranah negeri ya, jalan. Itu juga. Hah? Iya, Iya, itu maksudnya ada juga. yang dipermasalahkan sebenarnya banyak yang di ranah negeri kan yang menjadi masalah gitu. Yang mencuatnya. Nah, mereka Karena kebetulan masuk ke pekerjaan di wilayah negeri, di wilayah negeri, itu kan ada tes gitu Ya. lah ibaratnya. Kalau yang swasta menurut gue sih wajar-wajar aja ya. wajar-wajar aja Ya ya. kalau dari Kalau dulu jangan di swasta mah iya. Dari dulu juga pasti saudaranya dulu, siapa yang dulu gitu itu mah ya perusahaan-perusahaan. Dia ada itu mah ranahnya kan Pamannya, private, tapi ya- pribadi. Untuk koneksi tidak mungkin benar tapi tidak sepenuhnya benar juga gitu. Karena mungkin aja si remaja cari Remaja. ya seseorang itu buat nyari misalnya kita ngomongin kerjaan lah kan bisa dari koneksi bapaknya. Gak usah dia koneksi pergaulannya dia gitu. Iya. Koneksi Dia kayak dia tadi kan, memanfaatkan itu. koneksi bapaknya punya paman kan. Salah Ya paman. nggak usah nyari koneksi sendiri dong. Si remajanya nggak usah cari eksistensi sendiri. Biar dia mau main aja bapaknya yang ngurusin kerjanya. Iya. Salahnya mungkin pamannya itu paman Anwar, bukan paman Hakim Bau. Kalau Hakim Bau kan Hakim Sebiru Langit. Dengan julukan Sebutnya Hakim Sebiru Langit karena dia bersih dan jujur. Atau Hakim Roda Mas. Tapi kan nggak pengaruh, maksudnya itu masyarakat itu menilai ya, apa yang terjadi belakangan ini, dan itu kan mencuat di media, media cetak, media elektronik, media sosial. Jadi ukir ada nggak? Bahwa si calon ini tuh tiba-tiba menjadi menduduki itu karena ada kasusnya begini. Bahkan ada politikus yang ngomong bahwa ini adalah anak haram dari demokrasi. Itu kan keras banget gitu. Tapi kan sebagian orang berpikir ngelihat ya apa salahnya ini bawa koneksi. Ya. Betul kan? Ya kalau ketika semuanya fine saja gitu, walaupun pamannya kena kode etik diberhentikan, tapi kan sah secara hukum. Tapi kan tetap masih hakim. Cuma dipindahin aja. Nggak jadi Iya. ketua doang. Iya. Tapi kan sah secara hukum gitu, dan itu bisa diganti lagi nanti gitu. Iya. Setelah selesai. Ya, akhirnya kan anak-anak muda sekarang gitu, remaja-remaja ngelihat se-powerful itu gitu punya koneksi. Ya. Gitu. Ya sekarang jadi wajar lah kalau misalkan anak-anak sekarang mencari koneksi yang mungkin dari bapaknya, dari pamannya, dari saudaranya, dari temannya gitu. Karena itu akan memudahkan dia gitu untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau pekerjaan ya mungkin dia akan dapat pekerjaan yang pengen si anak ini. Tapi mereka sadar nggak kalau misalnya masuknya dari koneksi dia bakal
kalaupun sukses pasti harus menjilat. Nah, Tapi memang itu kan kalau Kalau- di karir iya ini sih nggak bisa menjilat nggak akan maju. Karena ini buat YouTube bisa jadi nahan-nahan. Tapi kan persoalannya gini sih ya. Persoalannya itu mewajarkan itu kan relatif jadinya. Hal yang salah bisa jadi diwajarkan. Jadi kalau segala sesuatunya diwajarkan, ya apalagi tauladannya. Nggak ada wisdom. Tapi kalau kata Ya, maksudnya, jadi kan itu persoalan. Ya mungkin agak sedikit jauh sama sifat-sifat yang praktis. Oh, ada dari sifat Rasul. Iya. Saya mau ngomong gitu, tapi kan saya nggak religius lah gitu. Jadi kayaknya saya kurang pantas ngomong gitu. Tong gituan mana mah jawab di sifat Rasul. Berat sih. Iya, eta mah. Masih lagi. Ya, hari orang mah ya saya mah ini aja sih sebenarnya kalau memulai sesuatu dengan hal yang buruk gitu. Ya nggak tahu sananya gitu. ya Karena judul ini pernah kita bahas di Spotify. Itu lebih ngalir. Sekarang tuh terbatas. iya sih. enggak sebenarnya gini. Nyalain YouTube. Nyalain YouTube. Nyalain YouTube. Kalau YouTube udah menghasilkan duit mah ya, woi YouTube benar. Ya, Saya rasa semua anak remaja atau anak-anak muda sekarang yang sedang memanfaatkan koneksi itu, dia itu tidak akan melihat hasil keputusan dia dalam waktu dekat. Gitu. Ya kan beberapa tahun yang akan datang, 5-10 tahun yang akan datang, mungkin dia akan ngerasain bahwa orang gara-gara hapus koneksi ke dia, orang dibully gitu kan, bisa kantor, orang dianggap tidak kompeten. Oh banyak. Ya, itu kan Jadi akhirnya kan harus ada pengalaman dulu kan, Iya. gitu. Orang pernah mengalami sendiri. Jadi dari SD sampai kuliah gitu. Ya mungkin 98% saya mencontek lah, mengerjakan tugas dan yang lain. Ada satu kali saya nggak lulus gitu. Ya bukan nggak lulus, mau UAS. Lagi mau UAS terus saya tuh orang can diajarin, can belajar lah. Tidak siap lah intinya menghadapi UAS. Tapi dalam keyakinan loh, aku kudu jujur. Jika nama tindakan yang jujur akan membawa hasil yang baik. Jadi dengan gagah berani lah orang duduk di depan mengerjakan soal yang tidak bisa saya kerjakan. Meskipun teman-teman di belakang teh nyorong-nyorong kertas. Iya. Saya mau mengerjakan ini dengan jujur. Terus akhirnya waktu habis saya kumpulkan itu dengan kosong. Enggak kosong sih, ada lah, saya nulis kembali soalnya kan. Nulis lagi soalnya di kertas itu. Supaya enggak kosong-kosong banget. Nulis diketahui aja. Enggak, kan saya bukan sains. Jadi tulis soalnya deui nama NIM kan, nomor induk mahasiswa. Oh, kamu udah cepet banget. Iya Bu, saya ngerjain sendiri daripada saya nyontek. Saya keluar dengan gagah berani. Hasilnya tetap saya tidak lulus. Tetap harus mengulang. Tapi saya bangga. Dicontohin teh. Tapi hari ini saya bangga, makanya saya ceritain. Ada satu hal yang saya jujur ngerjainnya. Ya. Tapi Jadi yang 2% itu 2%. 2%. Terus 98% nya nyontek kan. Selama kuliah itu saya jujur, apalagi saya di eksak gitu. Karena kesempatan untuk menjawab tidak ada. Anda di bangsa kesempatan kan? Dosennya galak-galak gitu mah. Saya pernah mendapatkan IPK semester itu bukan 1 koma, 0 koma. Oh tapi out of topic dulu ya. Jadi saya ngobrol sama koleganya dia di kampus, koleganya dia. Terus dia dibela. Jadi temannya itu mau S3 juga, ngobrol sama saya tentang beasiswa begini gitu. Ngobrol, oh ya, cukup kurang teh, nya si Wak Bun mah kemarin dia Inggris tapi IPK-nya kurang. Oh, udah sih itu fisika mah
wah setengah gitu berat pisan karena mana matematika kan wah dibela aja berarti berat cina itu gue setengah gitu Saya 0,11 itu semuanya cuma satu yang D. Semua satu semester diulangi. semester cuma satu yang D, yang lain E. Tapi dongeng kuliah gitu kan menarik ya. Untuk saya yang kuliah di kampus swasta dan kuliahnya telat dan kampusnya biasa aja, saya mah enjoy. IPK Anda besar. IPK saya besar. S1 S2 IPK saya besar. Makanya pada saat syarat sidang itu kan IPK itu harus 2,5 baru boleh sidang. Dan ketika saya sudah mengulang mencampailah itu 2,5 langsung sidang. Karena kalau mau memperbaiki nilai mau sampai ke apa ini? Emang nggak ada peraturan misalnya nggak boleh minimal nilai D itu ada 2, nilai E Ada. enggak ada. Dulu ya kan beda-beda kampus. Beda. Kalau teh ada D, minimal D ada 2. Tapi pertanyaan Apanya? saya, pertanyaan. Nilai akhir. Nah, pokoknya Sebelum sebelum sidang, sidang harus nilai selesai. E itu harus nggak ada. Oh iya, D. iya terakhir itu kan nilai E nggak ada, nilai D-nya minimal 12 SKS. Oh, Ya, berarti kan saya bayar berarti ada tilunya. Tilu D. Yang sekolah di bahasa Iya. gitu. Coba apa aja yang D-nya itu? Apa tadi? Tapi kalau Anda lihat ijazah saya, lihat mata kuliah pendidikan. Semua A. Dan Kalau mata kuliah jurusan jurusan terjun. Ada kuliah umum mah KBA. Pertanyaan saya, rajin kuliah itu tidak menentukan nilai Anda bisa di atas D atau C. tidak. Tidak. Bahkan saya menemukan untuk mendapatkan nilai A atau B itu tidak perlu kuliah. Tapi Cukup dikenal sama dosen dan membantu pekerjaan. ya kan jelas, itu mah udah sering terjadi lah di kampus-kampus. Anda sebagai dosen gitu juga? Enggak, saya kan dibenci mahasiswa. Enggak ada mahasiswa yang mau dekat sama saya. Mahasiswi kan? Mahasiswa lebih tepatnya. Ya itu, jadi maksudnya anak-anak sekarang kalau ngomongin koneksi mungkin dia akan dapat apa yang diharapkan, tapi Ya. dia tidak tahu konsekuensi dari koneksi itu. Iya, jangka panjangnya. Jangka Ya. panjang. Konsekuensinya dapat gaji gede. Ya, konsekuensinya selain dapat gaji gede, dibully teman sekantor, dijauhin, nggak ada teman, biasanya gitu. Itu mah latihan mental aja. Ya itu anak-anak Udah kudu kan strong. banyak. Banyak sekarang Harus strong di rumah. mental health issue itu. Iya, sekarang itu banyak. gara-gara gengsi. Itu mah kurang iman, kurang ibadah. Ya tapi kalau misalnya ini kalau misalnya ngomongin Jauh dari sifat Rasul. ngomongin universitas gitu ya. Iya. Kalau kita se-Indonesia tuh mungkin yang solid tuh ITB ya. Sorry itu PDI. PDI. Sorry. Ya maksudnya itu masuknya positif apa negatif? Apa. Gimana Iya. gimana? Pergaulan di universitas itu alma mater lah, bahwa alma mater Iya. itu masuknya ke koneksi apa enggak? Iya, nanti ketika udah di ininya kalau ITB ya, setahu orang tuh ada 3 yang kelihatan sama mata kepala sendiri itu antara ITB atau NHI atau STPDN, IPDN Di Bandung. ya. Oh, Unpad juga tanya. Itu Kaknya. di dunia kerja itu level apa sih, satu alma mater tuh levelnya mantap lah. Iya. Koneksi itu Saya pernah lihat konten juga mana gitu. ya kayak Yang gitu. ngebahas tentang ikatan alumni ya. ITB itu selalu nomor 1 lah gitu. Iya, kalau disorot misalnya banget. satu tempat kerja, yang satu misalnya dia mewawancara 2 pelamar kerja, yang satu ITB, yang satu misalnya bukan. Mungkin yang bukan ini lebih baik, tapi bisa jadi kemungkinan besar yang ini gitu ya. Ya itu artinya pekerjaannya bisa dimasuki oleh lulusan dari kampus-kampus yang lain. Kalau kampus kurang itu saingan semua lulusannya. Makanya secara apa ya tadi gitu ya konektivitasnya nggak bisa. Tapi Karena semuanya sama, Semua semuanya sekampus orang tapi tapi tidak menyalahkan dari alma itu mater yang juga. sama.
Tapi orang tidak menyalahkan ikatan alumni yang kuat itu kan? Enggak juga. Enggak, maksudnya saya nggak menyalahkan itu juga. Maksudnya Iya, oke-oke aja kan. Ya dari satu sisi juga kan gini, misalnya ada secara psikologis juga kan, misalnya orang jadi GM gitu, terus saya butuh manajer di mana gitu. Ya. Ketika ada lulusan yang satu alma mater, ada lah bahwa sadar itu, oh ini anak teruji sama dengan apa yang orang alami lah gitu. Iya. Kurang lebih kan ada pandangan-pandangan kayak gitu. Kualitasnya kan berarti nilai kualitas. Berarti udah lihat kualitas. Gitu. Secara subjektif. Secara tapi ya subjektif. Kayak quotes-nya Pidi Bai. Dulu orang-orang pengen kuliah di ITB karena nama besarnya. Nama ITB besar karena mahasiswanya. Gitu. Sekarang mahasiswa pengen kuliah di ITB karena nama besarnya. Ya, wajar. Wajar sih, tapi kan maksudnya gini, saat ada omongan kayak gitu juga, tapi secara hasil, secara kualitas memang oke kan gitu maksudnya. Ya, kalau ITB itu menjaga itu Jadi, kan. ITB Ada standar kualitas ITB juga yang dijaga itu kan. siapapun bisa masuk ITB, dari yang ekonomi bawah dengan beasiswa atau ekonomi atas dengan jalur mandirinya gitu ya. Semuanya bisa masuk, tapi dia punya standar kalau dapat IPK sekian dulu jauh Ya. Ya. gitu, makanya kualitasnya tetap terjaga Ya, yang menarik itu kan dan tadi bisnis yang bagus. quotes dari Pidi Baik. Ya, Nah, tapi dia bantah sendiri sama quotesnya dia sendiri. ya, yang mana? Nasib goblok, kuliahku di sini. Karena dia mendingin di kedokteran gigi Unpad. Karena kan suka gitu orang tuh, kedokteran. orang yang belum pernah nyampe ke puncak gunung dia akan menggerutu, oh naik gunung mah capek gini-gini. Tapi orang yang sudah pernah di gunung dan nyampe ke puncaknya pasti ngomong, oh indahnya dia puncak gunung kan begitu. Jadi bisa jadi kan gitu yang kuliah di ITB juga. Saya nggak tahu sih ya, tapi maksudnya dari beberapa, Ngomongin ITB terus. ya yang terakhir lah penutup. Dari beberapa tadi yang masalah terjaga itu, mungkin salah satu yang bikin saya bangga juga yang akhir-akhir ini, di KITB itu ada perwakilannya yang minta, jadi salah satu oknum itu mengkampanyekan paslon tertentu lah. Paslon tertentu itu dikritik sama IK lah. Jadi ya artinya tuh memang mungkin yang terlihat gitu salah satu yang ya sih, nggak tahu sih keberpihakannya kemana kan, orang belain petinggi-petinggi di situ juga kan, receh-receh juga remah-remah debu, cuman ya agak terlihat sebenarnya netralitas di situ, dijaganya tuh cukup kuat. Tapi kalau anak ITB tapi S2 nggak dianggap anak ITB loh. Ya tetap DNA-nya itu S1. Yang disebut anak ITB mah kan anak S1. Semuanya kan semua UI, UGM DNA-nya S1-nya di mana? Jadi mengandungnya di kampus Dia mah kan mana? bukan anak ITB, dia mah karena cuma S2-nya. Ada half blood. Nah, Iya. ya kan ada konten yang 9 tahun kuliah di ITB tetap aja nggak dianggap anak ITB gitu. Karena S2 S3-nya di ITB tapi orang tuh dianggap anak ITB karena S1-nya bukan. Orang pure blood. Ada S1 S2 dari situ. Tidak ada ikatan alumni. Alumninya belum. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Gitu lagi. Oh, kampusnya ke cowok ganti. Ya. Ya udah, kita ngomongin koneksi aja. Udah remajanya ya gimana nanti lah. Kita ngomongin koneksi aja. Koneksi. Nah, Itu istilahnya kalau di dunia karir vitamin C. Connection. Oh, vitamin connection. tapi kalau di mungkin yang sedang saya hadapi gitu ya, masalah applying sekolah. Ya. Nah, ini juga ada permasalahan koneksi kan. Jadi misalnya kita butuh surat rekomendasi untuk apply. Biasanya kalau surat rekomendasi kan dibutuhin dari S2, S3 kan dibutuhin. Nah, surat rekomendasi itu kan koneksi sebenarnya. Ya. Mendokumentasikan koneksi kita dengan pakar lah gitu. Itu kan juga salah satu yang koneksi. Meskipun orang mungkin sebenarnya agak sedikit mungkin sedikit tidak setuju atau gimana gitu ya. Gimana kalau memang yang pembimbing kita dulu atau misalnya dosen yang kita kenal dulu udah nggak ada, terus kita gimana nih koneksi dengan kampus kita dulu yang udah 20 tahun mungkin udah lulus terus mau lanjutin S2, S3 kan itu juga terkenal dengan koneksi. Ya.
ya memang nanti jawabannya kan, nah makanya itu dibutuhkan ikatan alumni gitu. Tapi ya ada positif negatifnya juga. Dari koneksi juga kita bisa tahu kapasitas si orang ini tanpa melewati tes-tes yang ribet lah gitu. Ya. Apalagi kalau titip dana. Saldo dana. Ada dananya nih. Oh silakan. Cuman kan judulnya itu kan koneksi dan identitas. Eksistensi. Ya berkaitan dengan eksistensi, aktualisasi dan pencarian identitas gitu dari si remaja ini. Cuman kalau dari sudut pandang saya tuh ada pertanyaannya, gimana kita mau tahu identitas kita sendiri atau membangun identitas kita kalau kita terlalu sering berkoneksi sama orang. Jadinya mungkin kita akan mengcopy apa yang orang-orang yang mungkin kita anggap hebat dan yang lain, mengcopy gitu, bukan menjadi diri sendiri. Akhirnya identitasnya mungkin akhirnya samar gitu atau jadi mengambang gitu, nggak ajib. Karena kita nggak punya banyak waktu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau jadi politisi bagus tuh, politik identitas. Itu strategi. Strategi. Nomor 32 ya, coblos. Nomor 32. Kenapa ini nggak ada nomor satunya ini? Kayaknya anti jadi. Karena dia kalau nyoblos 32 berarti suratnya nggak sah. Itu nggak bisa. Iya. 2 sama 3 sama 2 dicoblos katanya. Oh, jadi Jadi nggak nggak sah. sah. Ajak benar. Nanti Saya bisa baca tanda-tanda. golput deh caranya. Nggak boleh katanya, nggak boleh golput karena fatwa haram ya MUI. Nah jadi gimana untuk harus membangun identitas remaja ini? Kasih tips dong. Tips membangun identitas. Yang satu, Mengenali diri sendiri. mengenali diri sendiri. Gimana caranya mengenali diri sendiri? Karena zaman sekarang itu anak-anak muda sekarang itu kan mengidolkan banyak. Ada yang ke tokoh-tokoh di luar, Selebriti. artis-artis, selebriti. Kan dari dulu tuh gitu. Ya kan sekarang memasif bisa dengan media sosial, jadi efeknya Kan artis-artis zaman dulu juga jadi idola gitu, kayak mungkin udah Pak, idolanya Betharia Sonata. Kurang di Jamal Mirdad. Miji bisa. orang bala idol orang jika sembung, tapi orang tidak jadi sembung. Jika semua mau golok. Jaga sembung. Asik. Bahkan ketika banyak mengidolakan itu gitu ya. Dan kadang-kadang kan anak-anak sekarang mah kalau udah idola tuh hampir semua tuh di copy paste gitu. Ya, Dan dia kehilangan identitasnya itu. betul. Tapi menurut orang nggak masalah sih, maksudnya karena mungkin hampir semua orang teh menjadi dirinya sendiri karena punya idola gitu. Jadi walaupun punya banyak idola, cuma masalahnya yang dia idolakan siapa gitu. Jadi kan lamun ngidolakeun seseorang terus kemudian dia copy paste semuanya, terus kemudian tidak cocok. Nah mereka tuh kadang-kadang mengidolakan seseorang cuman ikut-ikutan aja, bukan karena benar-benar dia Tren. suka sosoknya jadi panutan. Ya, tapi kemarin terjadi ke anak saya, ini beneran. Pas saya nanya ke anak saya yang umurnya 3 tahun sekarang, Ara nanti mau jadi apa udah gede? Mau jadi kayak bapak. Itu salah. Nah, Saya kaget. Jangan. karena Jangan kayak bapak. itu akan bertahan minimalnya sampai kelas 3 SD. Oh gitu. Karena Ya. ketika kelas 4 saya tanya, ngapain? Iya. TK sampai kelas 3 ngomongnya pengen jadi guru. Kelas 4 dia benci. Dia benci. Ya, makanya semoga berubah gitu. Jadi cek aja ketika anak itu TK ditanyakan cita-citanya apa, itu tidak ada yang jadi. Iya kan kemarin udah berubah kan. Waktu awal-awal kan ditanya pengen jadi apa, pengen jadi harimau. Sekarang berubah di umur 3 tahun pengen jadi kayak bapak. Semoga nanti berubah lagi. Tapi masih sama bangsa kucing juga.
Kucing. Cuma- Dia harimau kan mangsa kucing juga. Bapaknya kucing Nggak bisa, garong. oh. garong aja gitu. Kalau jadi bapak nggak bisa. Nggak bisa. Masa harus jadi laki-laki? Bisa jadi nanti ya kan bisa. Tapi secara tidak langsung saya kayak sama ngajarin anak saya jadi tungguin. Bilangnya jadi bapak gitu. Jadi bapak. Emang memanggilnya bapak. Karena Bukan, saya- nggak takutnya memanggilnya ayah di rumah tapi pas ditanya kan bapak. itu saya sempat curiga. Tiba-tiba satu saat dia manggil ayah. Yang mana? Saya konfirmasi ke istri saya. Orangnya disebut kemana-mana abah. Di mana-mana abah gitu. Ketika yang kecil, yang kedua sekolah. Di sekolah nanti baru ngobrol. Ayah kamu siapa? Ayah kamu siapa? Ngobrol baru bapak-bapaknya lagi. Pas udah ngejemput, itu ayah aku. Aduh, saya kayak jadi ayah. Biasa lagi abah. Tapi ada kejadian sama ponakan sepupu orang malah pas masih kecil kan saya tuh buka bapaknya kalau dipanggil kan bapak ya. Nah kalau ayah itu ayah orang kalau dipanggil ada di pertanyaan di sekolahnya nama ayah tulisnya ngaran bapak orang. Oh itu bakal terjadi nanti di keponakan saya, berarti di anak adik saya. Ya, makanya manggilnya Karena anaknya adik saya itu kan ditinggal kerja terus full sama bapak ibunya. Jadi ke saya itu nyebutnya bapak. Ke istri saya nyebutnya ibu. Dari Ke ibu orang tuanya itu nyebutnya papa sama mama. Tapi kan karena tiap hari kita barengnya sama kita. Jadi kalau misalkan tetangga ada yang nanya, dia nyebutnya bapaknya mana ya ini. Mama ibunya mana ya itu. Yang dua itu tidak dianggap orang tua. itu mah papa mama. Itu mah papa mama. Itu mah pengasuh hari Sabtu dan Minggu. Balik lagi ke identitasnya udah jauh. Balik lagi. Nah ini koneksi dan identitas juga sempat dibahas sama dari dulu. Oh mungkin bertahun-tahun yang lalu saya pernah baca bukunya Profesor Renat Kasali yang ketika dia mengajar itu. Jadi kalau salah Revisi. Prof Renat tolong dikomentarin dia. Anjir. Kan dia juga punya YouTube. Terus nggak berteman. Jadi Prof Renat itu di satu mata kuliahnya dia nyuruh ke mahasiswanya nggak usah kuliah, datang ke saya bawa paspor kalian dengan lembar yang penuh cap-capnya, yang pasportnya harus terisi semua. Terus dia jelasin kenapa, karena salah satu yang penting di dalam perkembangan seseorang itu adalah koneksi itu. Di lain waktu dia bilang kenapa sih anak-anak yang kita banyak sekali menemukan orang-orang yang prestasi akademiknya bagus secara angka gitu, tapi ketika bekerja atau di dunia kerja itu tidak terlalu menonjol gitu secara karir ataupun ya prestasinya. Sementara teman-temannya yang mungkin notabene tidak terlalu menonjol secara akademik, lebih banyak nongkrong, bergaul segala macam, tiba-tiba dia kata reuni, jadi CEO, jadi apa. Itu salah satu yang dia jelasin juga pentingnya networking, koneksi, dan akhirnya mungkin membentuk identitas dia sendiri. Iya. Ini salah satu yang positif ya dibanding yang tadi mungkin koneksi paman dan lain-lain. Itu tuh untuk remaja tapi untuk mahasiswanya dia kan. Untuk mahasiswa dia. Iya, itu mahasiswa. Karena kalau udah di umur-umur tertentu kan akhirnya sadar gitu. Sebaiknya koneksi tidak banyak-banyak amat. Iya. Tapi kalau saya melakukan itu ke mahasiswa saya, ya pertanyaan pertama Pak, atau sponsoran paspor. Jangan kan kemana-mana. Paspor lu maksudnya apa sih? Paspor lu? Paspor ke luar negeri. Iya. Oh. Jadi memang di mata kuliah itu akhirnya Suruh traveling mana-mana terus datang, ya udah, wow. Dan dia juga sempat cerita ada satu anak yang memang lama banget gitu ya intinya mah dia cerita bahwa anak ini bukan orang berada lah gitu, tapi karena tugas mata kuliahnya begitu dia juga bingung, dia cari cara sampai lama gitu, maksudnya teman-teman yang udah pulang bawa tuh 2 lembar 3 lembar si pasportnya dicap, ya dia lama nggak ada gitu. Ya udah si Profesor Renatnya udahlah gitu, mungkin nggak, karena dia sibuk juga, tiba-tiba si anak ini datang bawa beberapa paspor yang dicap udah penuh semua gitu. Jadi
dia juga nyampain bahwa sebenarnya masalah keterbatasan yang lain-lain itu ternyata kan bisa ditembus dengan cara yang sangat kreatif sama Itu anak. kayak salah satu perjalanannya adalah ke Pagarsi. Anak ini Anak ini siapa namanya? bikin cap Bikin cap. Pagarsi Ya tak. sama Cikapundung. sama jika gunung. Satu cap itu 55.000. Tapi Berapa negara? mungkin dia misalnya ada salah satu mahasiswa profesor kenal SAL itu mungkin dia ngasih paspor tapi paspornya coklat. Apa sih nggak tahu kenapa paspor itu. Paspor coklat itu naik haji. Kalau negeri Dia oke. keluar dari Apa-apa. maksudnya dapat A nggak dia? Dapat yang penting kan dicap. Nilai Nilai agamanya agama. Aduh, iya. Jadi maksudnya ngomongin perkembangan diri yang nanti ujungnya ke identitas, pada ujung-ujungnya balik lagi ke karakter orang kan. Iya, dan maksudnya kita semua di sini kan pernah merantau. Ini juga anak rantau di Bang Faris kan. Bagaimana perkembangan dia juga merantau ke Cianjur kan. Cianjur Bogor. Ke Bogor. Ini juga pernah merantau di Bang Dika. Sekarang juga merantau. Dari perantauan kita itu kan sebenarnya juga sedikit banyaknya membawa pengalaman yang lain gitu, membentuk diri kita juga. Jadi pengen lagi gitu. Ya itu nggak bisa dipungkiri, apalagi mereka yang mungkin yang paspornya penuh segala macam. Saya Korea. Jadi curhat. Nah, misinya beda kalau sekarang. Bisa sih maksain, cuma ya nanti kan perkembangan karir semakin tua jadi lebih sulit. Kalau misalkan jadi curhat. Kalau ke Korea lagi bisa sih, saya belajar lagi kerjaan bahasa Korea. Tapi mungkin yang ini mah kalau nyambung ke pendidikan tuh keberanian kita yang zaman gue ya gitu ya, masih sekolah atau apa gitu, keberanian untuk berpetualang tuh kayaknya dikit gitu ya, maksudnya nggak terlalu Zaman dulu karena kalau diajak ke Pangandaran aja nggak mau. mau loh, gue kan ikut. Itu maksudnya Ayo ikut. Ikut Enggak, ke Pangandaran. Pangandaran ikut. untuk keluar negeri gitu ya, Iya. hasrat untuk keluar negeri di orang-orang Indonesia kayaknya nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu ya kalau misalnya paling beberapa orang lah Ya padahal di Sumatera ya. Ya Sumatera aja males. Enggak, sebetulnya kalau keluar negeri itu kalau murah itu pasti banyak. iya. Dan kalau lihat imigrasi setiap hari itu penuh. Sekarang. Iya. Sekarang. Enggak, dari zaman kurang tahun 2014. Iya, maksudnya zaman kita kuliah, zaman kita SMA kan nggak seapa. Imigrasi penuh Nggak itu semurah itu. karena memang kantornya kecil. Masyarakat yang keluar negerinya memang masih sedikit lah dibandingin jumlah total Sedikit, warga ya. Indonesia. Kalau banyak pun itu yang umroh. Cuman ada pengaruh ini juga, Om. Maksudnya ketika kita SMA gitu di bawah 2000 di atas 2000 di bawah 2009 lah gitu. Sejak brandnya nggak apa-apa ya. Sejak AirAsia itu waktu itu mainin harga gitu kan, ada murah ada itu, baru di situ kan. Sebelumnya kan flat gitu. Flat. Susah gitu mau keluar negeri emang mahal banget. Nah setelah 2009 kesini, 2010 kesini gitu kan ya, mungkin kita bisa ke Singapura tuh 200.000, 300.000, Ya. Malaysia berapa gitu. Sekarang aja Padang Malaysia itu 500.000 aja. Padang Jakarta 1.200.000. Ke Malaysia ngapain nyari kopi? Bisa jadi gitu. Ya, Yang penting keluar negeri kan. Buat Indonesia dapat juga nyari nilai A. Siti Nurhaliza. Kami search banyak. Ya maksudnya Jangan harus upin-ipin gitu maksudnya itu kan. Ada juga Exis, Ada slam. Slam, Gandros. dan Rose. Itu intinya kan nggak harus cari upin-ipin gitu. Iya. Mungkin aja Karos. Contoh dari Gonzales kayak Kenapa nggak nyari Jarjit gitu? akal mutu. Itu karakter paling aneh. Di sini dikit sikit. Sikis. Kasih jatuh. Sih. Si itu kan full. Kalau Jarji kan itu apa itu aja kayak kantong Jarjit itu peler orang aja. itu. Sikit dia. Bukan. Hah? Bukan. Iya, jam. Ya.
Ya gitu. Ya udahlah nggak usah diperpanjang juga nggak apa-apa, biarin. Jadi pertanyaan untuk netizen komen di bawah. Jarjet itu sih apa bukan? Yo, ya udah berarti apa ya? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya jadinya koneksi dan identitas itu bisa kita lihat sebagai hal yang negatif tadi. Kalau hanya memanfaatkan koneksi paman, orang dalam segala macam gitu. Tapi di satu sisi kalau kita bisa manfaatin koneksi dan identitas itu dulu lebih baik, hasilnya juga bagus banget. Apalagi gitu. kita ngerasa diri kita kompeten. Ya. Terus karena mungkin prosesnya seleksinya ribet gitu. Ya kalau merasa diri kompeten ya manfaatkan juga. Gak ada salahnya. Karena nanti bisa di proving sama diri kita sendiri. Betul. Terakhir penutup, kenapa dari tadi kita sering menyebut kata paman? Karena kalau om agak berbeda konotasinya. Bebannya berat. Terlalu banyak uang yang dikeluarkan. Karena kalau paman hanya tinggal ketuk palu. Terima kasih semuanya. Itulah obrolan aplikasi pendidikan. Bukan aplikasi. Sosialita remaja. Konektivitas dan koneksi dan identitas di kalangan remaja. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain. Masih bersama kita di obrolan. Bye bye semuanya.